Pembahasan PAPBD 2025 menjadi fokus utama dari Banggar DPRD Kota Surabaya. Mengingat ternyata target dari PAD Surabaya 12,3 triliun ini baru terrealisasi 11,6 triliun saja. Artinya ada 700 miliar yang menjadi selisihnya. Nah, bagaimana pendapat dari DPRD Kota Surabaya sendiri? Kita akan membahasnya lebih lanjut di Dialog Buletin Jatim bersama saya Sima Perwira. Pemirsa, terkait dengan pembahasan PAPBD 2025 yang menjadi fokus utama dari Banggar DPRD Surabaya, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Aning Rahmawati yang merupakan anggota dari Banggar DPRD Surabaya. Halo Ibu. Siang, pagi ya. Sudah hampir siang. Pagi, siang, sore, iya betul. Ya, Mbak Sima. Alhamdulillah hari ini sehat untuk terus mengawal pembiayaan dan juga keuangan dari pemerintah Kota Surabaya ya Bu ya. Alhamdulillah, harus selalu sehat untuk Kota Surabaya. Yes, betul sekali. Bu, melihat bahwa ternyata ada proyeksi nih Bu, apa yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri begitu ya, akan mendapatkan APBD senilai 12, sekian triliun, ternyata proyeksinya tidak nyampe. Hanya 11,6 triliun aja. Ini artinya juga akan ada defisit kembali, defisit yang berulang. Menurut Ibu bagaimana nih Bu? Ya, jadi 2024 pengalaman pahit ya, defisit kita sampai 1,3 triliun, di mana 1,3 triliun itu pada akhirnya menyisakan PR besar dalam musrenbang, mulai dari kelurahan sampai dengan kecamatan, seluruh pengajuan masyarakat yang sudah memuat skala prioritas akhirnya tidak bisa dikerjakan di tahun 2024. Sehingga agenda-agenda krusial seperti penanggulangan banjir itu terpaksa harus juga digeser. Nah, di 2024 sendiri dari 11,3 triliun hanya tercapai 10 triliun, ya 10,03 triliun. Ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat berharga. Kalau dari sisi dinas terkait, baik itu Bapenda maupun dari OPD yang lainnya, mungkin sudah melihat tren ya, dari 5 tahun ke belakang, tren kenaikan dari APBD Kota Surabaya, utamanya postur APBD utamanya pendapatan itu sekitar antara 300 sampai dengan 800 miliar trennya. Nah, ternyata di tahun 2024 itu naiknya juga sudah di angka yang paling tinggi, 800 miliar gitu ya. Namun dari sisi perencanaan itu sendiri yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal Kota Surabaya. Nah, ini harusnya menjadi pembelajaran yang sangat penting dalam merumuskan, merencanakan APBD Kota Surabaya di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 ada angka 1,6 triliun yang sudah disepakati oleh tim anggaran, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya di Banggar, untuk ketercapaian option di angka 1,6. Namun di bulan Januari 2025 Provinsi dengan SK Gubernur mengeluarkan satu ketetapan bahwa option Kota Surabaya hanya di angka 1,03 triliun, sehingga ada angka 600 miliar yang itu tidak bisa secara otomatis sudah tidak bisa dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, ternyata dari diskusi antara tim anggaran dengan badan anggaran pemerintah, dengan tim anggaran pemerintah Kota Surabaya dan badan anggaran, ada 700 miliar yang diperkirakan meleset. Namun prediksi saya dari angka 12,3 tidak hanya 11,6 yang nanti bisa tercapai, bisa jadi malah di angka 11 triliun untuk pendapatan Kota Surabaya. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Option tidak tercapai 600 berdasarkan SK Gubernur sudah pasti fix 600 miliar tidak akan tercapai. Kemudian ada angka-angka atau pos-pos pendapatan dari pemerintah Kota Surabaya yang itu sampai dengan bulan Juli ini ternyata kenaikannya tidak signifikan dibandingkan dengan 2024. Dari angka pendapatan murni di angka 4,91 triliun
Yang tahun kemarin itu 4,81. Naiknya tidak signifikan kalau mau mencapai angka 11,6 atau 12,3. Karena apa? Harusnya kalau mentargetkan 11,6 atau 12,3 di bulan Juli ini sudah di angka 6 triliun sekian. Tapi ini masih akhir Juli mendekati Agustus ya. Kemarin masih di angka 4,91 triliun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perencanaan kota Surabaya terkait dengan pendapatan itu masih belum bisa mengandalkan pendapatan dari pendapatan asli pemerintah kota Surabaya. Option itu pendapatan transfer dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota Surabaya. Sementara untuk pajak hotel, resto, ini yang kemarin 2024 naik signifikan, di tahun 2025 ini diprediksikan, kalau saya melihat angka yang disajikan oleh Bapenda, itu tidak naik, malah turun untuk resto dan juga hotel. Belum lagi PBB. PBB itu sebetulnya ada 1,7 triliun merupakan piutang yang bisa ditagih di depan mata. Namun setiap tahun mulai 20 tahun yang lalu menerima limpahan dari KPP Pratama dengan aturan baru ke pemerintah kota Surabaya, itu pun nilai ketertagihannya juga tidak besar dari PBB yang objek pajaknya sudah bisa kelihatan mata. Objek pajak di kota Surabaya itu ada sekian. Kalau tertagih semua maka pendapatan sekian. Ternyata ini juga tidak bisa dioptimalkan oleh pemerintah kota Surabaya. Kemudian BPH-TB, kalau mau menaikkan NJOP kota Surabaya, saya kira ini akan banyak sekali pemerintah kota Surabaya menghadapi defensif ya dari masyarakat kota Surabaya. Kenapa seperti itu? Kalau dipukul rata semua NJOP-nya naik di tengah kondisi yang saat ini ada di kota Surabaya, baik itu inflasi, kemudian juga geliat ekonomi yang belum lagi stabil setelah masa COVID kemarin, pengangguran, kemiskinan yang juga luar biasa di kota Surabaya, saya kira kenaikan NJOP secara total bukan menjadi salah satu kebijakan yang marketable, yang sesuai dengan keinginan rakyat kota Surabaya. Jadi kemudian retribusi, dari semua retribusi parkir, pemerintah kota Surabaya belum menemukan win-win solution dengan pengelola parkir Qatar. Nah, ini pada akhirnya sampai dengan hari ini pendapatan parkir yang seharusnya menurut data dari UWK hasil kajian bisa 40 miliar per tahun masih hanya di angka 25 sampai dengan 30 miliar. Ya, kalau kita sering mengkaji di komisi dengan memanggil dinas terkait, tingkat kebocoran masih tinggi. Jadi begini, pemerintah kota Surabaya sudah berupaya menggunakan cashless gitu ya. Setiap yang bayar parkir itu tanpa menggunakan uang tunai. Tapi pada kenyataannya seluruh pengelola parkir, juru parkir yang ada di paguyuban parkir yang ada di kota Surabaya belum bisa untuk menggunakan sistem cashless. Coba saya sendiri sebagai anggota dewan pada waktu saya parkir di Balai Kota yang secara relatif penyelenggara pemerintah kota itu masih menggunakan cash, tidak bisa menggunakan cashless. Jadi budaya ini masih belum terbentuk, kebocoran masih begitu tinggi, teknologi belum menjadi solusi. Yang menjadi solusi seharusnya adalah komunikasi dengan seluruh pihak, baik itu jajaran samping, APH maupun pengelola. Jadi selama komunikasinya belum selesai, nonsen kita bisa menyelesaikan masalah parkir di kota Surabaya. BUMD yang produktif dan pendapatannya itu sesuai dengan istilahnya roadmap pendapatan di kota Surabaya itu masih PDAM sama YKP. YKP ini luar biasa. Kalau PDAM mungkin karena monopoli ya, satu-satunya itu selalu memenuhi target. Tapi ya kosnya untuk PDAM sendiri juga besar karena banyak pipa yang harus diganti. Jadi saya melihat ini secara ekstrim memang Surabaya belum bisa menaikkan pendapatan itu signifikan. Baik, kita akan membahas lebih lanjut Ibu terkait dengan postur APBD di tahun 2025. Tetap bersama kami di Dialog Buletin Jatim.
Terkait dengan postur APBD tahun 2025 sendiri, ini ternyata DPRD Surabaya, terutama Komisi C sendiri ya, dari Banggar DPRD Kota Surabaya sendiri, Bu Aning, ini akan membahas APBD 2025. Sedang dibahas. Apakah yang terjadi, Bu, kemudian, Bu? Iya, jadi sedang dibahas. Jadi begini, memang 2024 kemarin berakibat sangat fatal ya di tahun 2025 ini, karena bagaimanapun juga pada akhirnya pekerjaan di 2024 yang tidak bisa dikerjakan karena defisit 1,3 triliun akhirnya harus dikerjakan di 2025. Nah, sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang strategis, yang prioritas di tahun 2025 terpaksa secara cash flow itu tidak bisa untuk diserap gitu ya. Yang sudah dianggarkan di murni 2025 seperti pelebaran Jalan Wiyung, kemudian juga JLLB, kemudian penanganan genangan, PJU, diversi Gunung Sari. Diversi Gunung Sari itu kalau mau diselesaikan nilainya di angka 750 miliar. Nah, di tahun 2024 terkoreksi ya. Kita anggarkan sebetulnya 250 miliar, 2024 terkoreksi, tercoret, rasionalisasi. 2025 ini akhirnya yang sudah disepakati dengan DPRD Kota Surabaya tidak bisa untuk dikerjakan karena secara cash flow tidak mencukupi. Jadi istilahnya sampai dengan bulan Juli Agustus ini kita sudah tidak punya nafas lagi begitu ya, karena postur APBD kita di tahun 2025 ini di samping sampai dengan hari ini pendapatan juga tidak jauh berbeda dengan 2024, itu juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan di tahun 2024 yang harus dikerjakan di tahun 2025 karena itu prioritas yang harus diselesaikan, sehingga terpaksalah di tahun 2025 ini cash flow Kota Surabaya tidak sesuai dengan prediksi perencanaan. Jadi tidak sesuai dengan prediksi yang sudah direncanakan oleh Bapeda Litbang dan sudah disetujui dengan DPRD Kota Surabaya. Sehingga akhirnya kemarin di saat pembahasan dengan TAPD muncullah wacana akan ada pembiayaan alternatif dari pinjaman bank. Nah, ini pada akhirnya memunculkan juga pro kontra begitu ya, pro kontra di teman-teman Banggar, wabil khusus teman-teman yang memang betul-betul mencermati Komisi B ya, terutama pendapatan Kota Surabaya. Ini pertama kali rekor dalam sejarah muncul pembiayaan. Di satu sisi kita memang yakin betul bahwa wali kota beserta dengan pemerintah Kota Surabaya ingin memberikan yang terbaik bagi Kota Surabaya dengan pinjaman. Namun kita perlu melihat kembali berbagai aspek hukum yang itu melandasinya. Apakah memang aspek hukum itu sudah betul-betul sesuai, baik itu di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kemudian juga terkait juga dengan di samping PP 12 pengelolaan keuangan daerah itu aman apa tidak. Tapi sebenarnya boleh Bu ya pemerintah kota atau pemerintah daerah itu mengambil pinjaman ke lembaga pembiayaan atau perbankan Bu? Ya, jadi mungkin ada sudut pandang yang berbeda ya, dan ini masih proses dinamisasi di APBD Perubahan Kota Surabaya, karena kalau di Undang-Undang HKPD kemudian di PP 1 2024 itu harus dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Ini diartikan APBD murni, disetujuinya di APBD murni dan dilaporkan di APBD Perubahan. Nah, kemarin di APBD murni memang program dan kegiatan itu sudah ada, secara cash flow tidak cukup, tapi bicara tentang pembiayaan itu tidak ada di APBD murni. Baru muncul di APBD Perubahan. Di undang-undang, di PP itu menyampaikan muncul di murni. Ini yang harus menjadi garis bawah untuk tingkat keamanan bersama gitu ya. Artinya kalau kita kita akan support penuh pemerintah kota sepanjang koridornya terpenuhi secara undang-undang, secara peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan daerah itu aman. Ini yang perlu menjadi garis bawah. Kemudian kemarin teman-teman ada yang konsultasi ke Kemenkyu, ada yang konsultasi ke Kemendagri. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah studi kelayakan. Baik dari Kemenkyu maupun Kemendagri menyampaikan studi kelayakan harus muncul, harus ada.
Dan kemarin kita juga sudah mendiskusikan terkait dengan studi kelayakan dengan pemerintah kota Surabaya. Nah, kebetulan saya kan orang teknis dan hampir semua pinjaman itu alokasinya untuk infrastruktur. Hampir 100%, 452 miliar itu dipakai untuk infrastruktur pembangunan. Nah, ini makanya kita harus hati-hati, kita cermati betul studi kelayakan dari infrastruktur ini. Dan Kemendagri juga menyampaikan sangat mendukung, tapi secara aturan, secara landasan hukum itu harus clear and clean, harus aman. Tapi secara prosesnya sebenarnya kalau kita merealisasikan yang namanya infrastruktur itu kan pasti lama Bu ya prosesnya. Ada yang namanya mungkin pembebasan lahan dan lain sebagainya begitu Bu. Nah itu bagaimana kemudian DPRD memberikan advice kepada pemerintah Kota Surabaya Bu? Ya, jadi begini, kalau dilihat dari studi kelayakan, gitu ya, kita sudah membaca setebal itu studi kelayakannya. Yang harus kita perhatikan betul adalah kesiapan dari pemerintah Kota Surabaya. Dan dari kesiapan ini saya melihat harus ada yang disempurnakan, ditinjau ulang, dievaluasi. Apakah betul pinjaman itu memang harus di tahun 2025? Sementara di tahun 2025 ini, sekarang bulan Agustus pekan kedua. Kita belum membahas di komisi, mungkin 1 minggu ke depan kita bahas di komisi. Setelah 1 minggu ke depan dibahas di komisi, berikutnya pengesahan kesepakatan bersama untuk APBD perubahan 2025. Agustus akhir. September ke pemerintah provinsi. 1 bulan dari September, Oktober baru turun, November, Desember dikerjakan. Nah, ini yang dari kacamata saya yang alumni teknik begitu ya, DED-nya belum ada. Jadi konsep feasibility study-nya belum ada. Ini butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Kemudian pelaksanaannya kapan? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah kota, bahwa jangan sampai ini meskipun mungkin kalau dibanding APBN yang triliunan gitu ya, 452 miliar itu tidak sebesar itu. Tapi ini menyangkut 3 juta warga kota Surabaya yang angka pengangguran masih tinggi, angka kemiskinan masih tinggi, banjir masih di mana-mana, kemudian yang belum mempunyai rumah, antrian masih 12.000, yang belum mempunyai rumah layak huni, itu antrian juga masih di angka 9.000. Jadi ini perlu betul-betul menjadi perhatian, baik itu kami di Badan Anggaran maupun di tim anggaran pemerintah kota Surabaya. Dan ini pembahasan belum selesai. Insya Allah nanti kita akan kaji dengan cermat untuk visibility study dari pemerintah kota Surabaya disampaikan kepada DPRD kota Surabaya. Baiklah, apakah ini termasuk dalam exit plan atau adakah solusi lainnya? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Ibu tetap bersama kami di Dialog Buletin Jatim. Ya, pemirsa, melihat cash flow pemerintah kota Surabaya yang proyeksinya defisit lagi ini ya, kemudian sedang direncanakan juga atau dirapatkan juga terkait dengan PAPBD 2025 kali ini. Kemudian muncullah yang namanya opsi alternatif pembiayaan yang kemudian diberikan lampu hijau begitu Bu oleh DPRD Surabaya. Ya, jadi tadi saya garis bawahi di underline di depan bahwa sepanjang itu sesuai dengan aturan, maka sebetulnya DPRD Kota Surabaya taat aturan gitu ya. 1, sepanjang sesuai aturan. 2, memang itu menjadi prioritas Kota Surabaya. Kita lihat genangan. Genangan ini memang harus diselesaikan secara holistik dan itu diakui butuh anggaran. Dan genangan ini memang menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Surabaya. Kemudian juga lumayan besar kan 179 miliar. Itu memang harus menjadi prioritas dan menyelesaikan masalah banjir yang ada di kota Surabaya. Termasuk juga PJU. Kemudian untuk yang JLLB maupun pelebaran Jalan Wiyung ini juga dikaji. Apakah memang menjadi prioritas ataukah ada prioritas yang lain seperti transportasi publik. Transportasi publik itu sampai dengan hari ini kita melihat output ya. Output bagi saya akan berani untuk meminjam asal outputnya itu masyarakat sejahtera. Kenapa Semarang kemarin berani meminjam nilai 3, sekian triliun? Ternyata
apa yang dilakukan Semarang, transportasi publiknya, saya sempat kunjungan ke sana ya, kunjungan kerja ke sana. Dari ujung ke ujung dengan jarak tempuh yang lama, kemudian jarak yang panjang itu hanya 3.000 sampai 3.500. Masyarakat kecil terbantu sekali, kemacetan terentaskan. Secara estetika kota Semarang juga menarik. Nah, Surabaya ini sejak dulu hanya 0,3% dari APBD untuk transportasi publik. Sementara Semarang itu anggarannya bisa sampai 20% dengan anggaran APBD mereka yang hanya 5, sekian triliun. Kita 12, sekian triliun. Sehingga apakah memang betul-betul menjadi prioritas ini ya? Sekarang ini dinamisasinya DPRD Kota Surabaya dalam hal ini kami di Banggar dan TAPD sedang mengkaji betul feasibility study, kemudian studi kelayakannya ini apakah memang betul-betul langkah yang tepat di tahun ini ataukah sesuai dengan RPJMD 2025-2029 itu untuk pinjaman baru muncul di tahun 2026, tidak di tahun 2025. Nah, ini yang perlu betul-betul menjadi penekanan dari pemerintah kota Surabaya. Jangan sampai nanti ketika pinjaman itu sudah bergulir gitu ya, ternyata banyak permasalahan yang muncul. Sementara kasus permasalahan-permasalahan prioritas yang harus disolusikan itu tidak muncul. Terkait dengan masyarakat sendiri ini bagaimana kemudian bisa berpartisipasi Bu, ikut saran dalam hal pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya begitu Bu. Bagaimana kemudian DPRD Kota Surabaya sendiri bisa menjaring aspirasi dari masyarakat Bu? Iya, jadi kita beberapa kali sudah reses begitu ya, beberapa kali kita menerima usulan-usulan dari masyarakat yang memang itu real murni kebutuhan mendesak, darurat, penting, prioritas yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, dari situlah kita sebetulnya ada yang namanya pokok pikiran DPRD yang itu sah digedok melalui paripurna bahwa itu juga harus diprioritaskan. Nah, ini yang nanti betul-betul kita kawal juga sehingga pembangunan ini tidak hanya berdasarkan pada aspek-aspek yang dikelola oleh pemerintah kota melalui musrenbang kelurahan, kecamatan, kemudian di tingkat kota. Kami juga kita juga menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan melalui pokok pikiran DPRD. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Harapannya nanti di tahun 2025 ini prioritas pengaduan usulan masyarakat bisa dikerjakan, namun semuanya aman. Secara aturan perundang-undangannya aman, tidak ada yang dilanggar. Kemudian juga APBD kita, kapasitas fiskal kita juga aman. Jangan sampai seperti beberapa kota yang lain termasuk Mojokerto begitu ya, itu akhirnya tidak mampu untuk kapasitas fiskalnya tidak mampu untuk menyelesaikan pinjaman itu sampai akhir. Ini kan tidak kita inginkan sehingga kajian ini harus betul-betul clear and clean pada saat kita merumuskan APBD perubahan. Kebetulan hari ini kita melanjutkan untuk perangkaan. Perangkaan ini nanti akan menentukan pagu. Pagu ini apakah pembiayaan alternatif masuk atau tidak, pinjaman masuk atau tidak. Ya, harus dimitigasi juga begitu ya. Kemudian apa yang amit-amit ini jangan sampai begitu ya. Tapi kalau kita boleh tahu sebagai masyarakat Surabaya juga Bu, apa jadinya kalau misalkan pembiayaan ini kemudian tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah di periode ini? Ya, pada akhirnya yang terjadi adalah rasionalisasi. Jadi mau tidak mau, memang dari sisi semua rasio yang menjadi syarat untuk pinjaman itu semuanya terpenuhi, semuanya aman. Namun ketika nanti situasi politik, kemudian juga faktor-faktor ekonomi secara global itu seperti yang disampaikan Mbak Sima tadi, kita tidak mampu membayar gitu ya, apa yang akan terjadi? Tetap itu harus dibayar dan diprioritaskan. Akhirnya yang dikorbankan apa? Program dan kegiatan yang itu merupakan prioritas dari warga kota Surabaya bisa jadi terasionalisasi dan tidak bisa dikerjakan. Itu skema terburuk di kota Surabaya. Berarti skema terburuknya adalah akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya begitu Bu? Itu kalau misalnya lewat tidak skema terburuknya begitu. Jadi istilahnya skema terburuk itu masyarakat tadi tidak bisa menikmati program-program kerakyatan yang menjadi kebutuhan krusial, kemiskinan, pengangguran, kemudian pengentasan kemiskinan, pengangguran. Kemarin saja Rutilahu ya mau dicoret ya.
Runtilahu ini sangat signifikan, sangat urgen, sangat prioritas, tapi dicoret. Kita tidak perkenankan untuk dicoret, akhirnya dikembalikan lagi. Nah, nanti ketika sudah tidak ada lagi kapasitas fiskal untuk membayar, maka yang akan menjadi korban adalah tadi program-program prioritas kerakyatan yang itu harusnya muncul di setiap tahun anggaran, ini tidak bisa muncul karena kita harus bayar angsuran pokok maupun bunga yang itu tidak kecil nilainya. Baik, terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, kemudian juga terutama kepada masyarakat Kota Surabaya sendiri terkait dengan kabar pinjaman pemerintah Kota Surabaya? Ya, insya Allah bagi pemerintah Kota Surabaya dan kami di DPRD sebagai penyelenggara negara, kami penyelenggara pemerintahan akan terus berupaya yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. Kita akan terus mengawal supaya APBD ini pro rakyat, supaya APBD ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas bagi warga Kota Surabaya. Dan yang paling pasti adalah kita pastikan secara peraturan perundang-undangan, baik itu di peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yaitu undang-undang sampai dengan PP dan Perdanya, itu aman bagi kita bersama untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi seluruh program dan kegiatan yang sudah dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi warga Kota Surabaya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Aning sudah bergabung bersama kami di Dialog Buletin Jatim, dan pemirsa, semoga apa yang kita upayakan bersama terkait dengan kemaslahatan umat dan juga kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian Ibu Aning sendiri dari DPRD Surabaya bisa mengawasi juga terkait dengan pembiayaan alternatif yang akan diambil langkahnya oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya Sima Perwira bersama kerabat kerja yang bertugas dari Metro TV Jawa Timur pamit undur diri, sampai jumpa di Buletin Jatim berikutnya. Alhamdulillah.